Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi nih di channel ini bersama saya Sania Mahlul A'la untuk mencoba membedah suatu aplikasi yaitu Microsoft Mathematics. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk belajar tentang tab kalkulator yang aljabar linear ya. Aljabar linear ini. Aljabar linear kan kalau untuk mahasiswa itu kan ada salah satu matkul namanya aljabar linear dan pastinya ini akan sangat membantu untuk mengerjakan suatu permasalahan aljabar linear. Atau untuk siswa yang masih mungkin yang masih duduk di sekolah itu juga terbantu dengan adanya ini juga bisa aljabar ya. Untuk ini menu kita klik dulu ya. Menu aljabar linear ini menyediakan fasilitas. Kita bisa menentukan inverse matrix, kita bisa menghitung determinan matriks, ukuran matriks, inner dan cross product, reduksi matriks, dan lain sebagainya. Kita coba satu persatu ya. Yang pertama yaitu inner matrix, kita klik. Di sini ini itu digunakan untuk membuat suatu matriks. Kita bisa menentukan berapa banyak baris dan berapa banyak kolom yang akan kita buat matriks tersebut. Semisal saja di sini saya menginginkan untuk dua baris dan 2 kolom ya. Ini kita klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita masukkan matriks berapa yang kita inginkan. Coba saja 1. Yang sini 2. 3. 4. Ini adalah matriks yang kita inginkan. Lalu untuk yang kedua yaitu transpose. Transpose ini digunakan untuk mentranspos suatu matriks. Transpose matriks itu kan yang kolom dijadikan baris dan yang baris dijadikan kolom seperti itu ya. Kita klik. Maaf. Seperti ini ya tadi. Ini untuk memasukkan suatu matriks. Kita klik transpose dulu, kita klik. Lalu kita insert matriks. Oke. Kita masukkan lagi 1, 2, 3, 3, 4. Lalu kita klik enter. Akan muncul tampilan seperti ini. Transpose dari matriks 1, 2, 3, 4 yaitu 1, 3, 2, 4. Baik, lanjut menu yang selanjutnya ya, yaitu reduce. Reduce ini bisa kita gunakan untuk baris echelon. Baris echelon ini kita gunakan dalam penyelesaian permasalahan menggunakan persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan. Gauss-Jordan dengan yang menggunakan baris echelon itu ya. Misal saja di sini kita mempunyai permasalahan yaitu ini 2x ditambah 3y ditambah 7z sama dengan negatif 1. Lalu persamaan keduanya yaitu 3x ditambah 5y ditambah 9z sama dengan 2. Dan persamaan ketiganya yaitu 4x ditambah 7y ditambah 6z sama dengan 1.
Coba kita reduce atau kita cari penyelesaiannya menggunakan, kita cari X, Y, Z-nya menggunakan baris echelon ya, menggunakan Gauss-Jordan kan panjang. Tapi kalau ini kita bisa langsung menggunakannya. Sebelumnya, ini kita hapus dulu ya. Kita klik reduce dulu. Lalu kita insert matrix. Karena apa ya? Karena kalau kita menggunakan metode Gauss-Jordan baris echelon itu kan kalau terdiri dari E, Y, Z, kalau dijadikan matriks kan sebenarnya hanya 3 kolom dan 3 baris. Jika menggunakan baris echelon maka kan 4 kolom dan 3 baris. Lalu kolomnya ini kita jadikan 4 dulu. Setelah itu kita klik OK. Kita masukkan nilai-nilai tadi. 2x ditambah 3y ditambah 7z. Yang sini tadi kan sama dengan negatif 1. Yang sini 3x ditambah 5y ditambah 9z sama dengan 2. Lanjut. Tadi kan yang persamaan ke bawah 3 yaitu 4x ditambah 7y ditambah 6z sama dengan 1. Lalu kita klik enter. Ini dia hasil outputnya atau apa ya namanya tadi? Reduce baris echelonnya. Hasil dari X-nya yaitu min negatif 87/5. Sebentar kita. Hasil dari Y-nya yaitu 9,4. Kalau desimal, kalau dalam bentuk pecahan yaitu 47/5. Hasil Z-nya yaitu 4/5. Kalau dalam pecahan 0,8. Mungkin paham ya? Kalau belum paham, coba pahami. Kalau belum paham Gauss-Jordan itu, coba cari referensi lain. Baris echelon itu apa sih? Lalu kita lanjut ke menu berikutnya ya, yaitu determinan. Tombol determinan ini, dengan ini kita bisa mencari determinan dari suatu matriks tanpa kita harus menghitung-hitungnya. Kalau yang kedua kolom 2 kan 3 A kalikan do dikurangi B kalikan C itu ya. Kan kalau kita menggunakan determinannya, kalau kita kolom 3 kali 3, kolom 4 kali 4 itu kan akan membutuhkan perhitungan yang sangat panjang. Nah, dengan ini kita bisa meringkasnya. Kita bisa langsung menemukan determinannya. Kita klik dulu. Kita klik. Ini kan ada tulisan determinan. Kita coba masukkan matriksnya. 3 kolom 3 saja ya kita coba. Kita klik OK. Lalu saya mau 1, 2, 3, 5. Kita awur saja. Kita coba ini. 8, 6. Kita klik enter. Ini dia hasilnya yaitu 0. Determinannya yaitu 0. Di sini ada solution step-nya menggunakan diagonal, yaitu diagonal utamanya ini, atau kan menggunakan expansion by minor cofactor itu ya. Kita klik dulu, coba yang diagonal. Bentar, ini kita kecilkan dulu ya. Ini dia caranya menggunakan diagonal. Kalau diagonal kan ke 2 kolom di awal kan ditaruh di belakangnya, lalu diagonal ini ditambah diagonal ini, tambah diagonal ini, dikurangi ini, gitu kan ya. Ini dia hasilnya 0. Kalau menggunakan minor cofactor, kita klik. Ini dia kalau kita menggunakan minor cofactor. Ini dia cara-caranya.
mungkin sudah paham ya tadi bagaimana cara mencari determinan suatu matriks. Jadi kalau 4 kali 4 itu kita juga mudah untuk mencari determinannya tanpa harus menghitung manual ya. Di sini tuh gini. Sebenarnya ada cara lain untuk kita tanpa klik ini ya, tanpa klik transport, reduce, determinan, bla 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 ini, tanpa klik itu saja, kita bisa kok ada cara lain yang lebih mudah. Sebentar kita ke atas dulu. Tadi kan kita sudah membuat ini ya. Jadi kita sudah mencoba untuk memasukkan suatu matriks. Dan ini ketika kita klik on enter akan muncul outputnya ya. Di sini kita bisa langsung klik determinannya atau klik inverse-nya atau trace, transpose, size atau reduce. Kita bisa memilih antara ini semua. Langsung klik saja udah bisa kok sebenarnya. Seperti determinan kita klik dan kita klik. Ini sudah langsung muncul seperti ini. Tapi kalau itu cara mudahnya sih. Cara mudahnya bisa seperti itu. Lanjut saja ya. Kita pakai tab-tab yang ini dulu saja ya. Tadi kan determinan, sekarang inverse ya. Cara inverse ini sama seperti kayak tadi, apa itu namanya? Kita mencari determinan. Kita klik inverse. Lalu kita masukkan 1, 2. Kita tinggal masukkan saja. Misal saya mempunyai matriks yang terdiri atas ini ya, kita klik inverse. Nah, ini kita udah dapat kita lihat output atau hasil perhitungan inverse dari matriks 1, 2, 3, 5, 6, 8 dan lain 9, 3, 4 itu adalah yaitu itu. Hasilnya ini dia. Lebih mudah kan? Untuk yang selanjutnya kita ke menu size ya. Menu size ini digunakan untuk menentukan banyaknya baris dan kolom pada matriks. Tanpa menggunakan macros matematik pun kita juga udah dapat melihat ya kolom apa itu namanya, berapa kolom pada suatu matriks tersebut. Tapi kita coba ya size. Lalu di sini kita tulis matriks dari matriksnya dari misal berapa ya, 1,2 tutup kurung lagi, lalu koma lagi, tutup kurung lagi, 3,4. Bentar, matriks dari ini ya 1, 2, lalu bawahnya 3,4, lalu coba lagi berapa ya, 67, maaf 6,7, kita tutup lagi, jangan lupa. Bentar, lalu kita klik enter. Sebentar, kita tunggu sebentar. Ini dia. Maaf agak error ya. Di sini kita lihat kalau tadi yang kita masukkan matriks 1, 2, 3, 4, 6, 7 itu terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Gitu. 3 kali 2, 3 baris dan 2 kolom. Lanjut yang trace ya. Trace ini
digunakan untuk jumlah dari diagonal utama suatu garis. Oke, yang ini saja kita copy ya. Saja. Daripada kita kan ini sebagai contoh, tapi kalian bisa menulis matrixnya di sini ada example trash 2,3 4,5 gitu. Ini nulisnya samakan seperti ini juga bisa. Tapi kalau ini hanya sebagai contoh, kita klik yang kita copy yang atas ya. Lalu di sini kita paste. Nah, ini ada size-nya kita hilangin dulu ya. Sebentar. Ya. Ini. Kita klik enter saja. Terus dari ini ya. Di sini akan klik jadi yang punya diagonal utama kan hanya matriks yang berbentuk persegi. Untuk matriks yang berbentuk persegi seperti ini tidak akan punya diagonal utama. Jadi dari sini tidak akan dapat digunakan ke diagonal utama. Ya sudah, kita hapus. Kita coba lagi. Matriks. Bentar, kita tulis manual saja ya. 2,3. Lalu, koma 2,3,4. Tutup kurung, koma 1,2,5. Tutup kurung lagi, koma lagi 5,8,7. Seperti ini, saya punya matriks seperti ini ya. Ini 3 baris dan 3 kolom, 3 kali 3 ya. Jangan lupa ditutup. Lalu klik enter. Maaf. Ya, jumlah dari guna utamanya yaitu 7 ditambah 2 ditambah 2 yaitu 11. Ini untuk yang trace ya. Lanjut ke yang inner product dan cross product ya. Product dan cross product. Inner product ini adalah dot product pada vektor hasil kali titik ya. Klik inner product ini caranya kita lebih dahulu muncul seperti ini. Lalu kita buat dua vektor. Semisal saya memiliki vektor itu vektor pertama 2,3 kita tutup. Vektor keduanya itu 6,7 gitu ya. Kita tutup dulu lalu kita klik enter. Bentar. Maaf ini agak tunggu sebentar ya. Ini hasil dot product pada dua vektor yaitu dua vektor pertama 2,3 dan vektor kedua yaitu 6,7 yaitu hasilnya 33. Untuk yang cross product digunakan untuk mencari cross product pada vektor dalam 3 dimensi. Yang pertama, kita klik ini dulu. Lalu seperti tadi kita buat vektor dalam 3 dimensi. Seperti kalau 3 dimensi kan membutuhkan X, Y, Z kan. Kita coba, sebelumnya kita masukkan kurung itu ya. 2,3,6 tutup kurung, koma. Itu untuk vektor yang pertama.
Untuk vektor keduanya, saya menginginkan coba 5,7,8. Kita tutup juga seperti ini. Lalu kita klik enter. Sebentar. Ini hasil silangnya yaitu negatif 18,14, negatif 1. Saya yang menjadi linear ini mudah kan? Lanjut ya, kita coba sedikit tentang standar ini. Standar ini, kita klik dulu, menyediakan fasilitas untuk menyimpan data. Ini menyimpan data, evaluasi logika, menyelesaikan ketaksamaan, mencari faktor persekutuan terbesar, FB ya, mencari kelipatan persekutuan KPK. Ini untuk yang FPB ini, sedangkan yang ini untuk mencari KPK atau mutlak dan lain sebagainya. Operasi-operasi standar lainnya. Di sini ada banyak sekali tabel. Kalian bisa coba satu persatu juga. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.